Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear ganda. Ini adalah kelanjutan pada sesi sebelumnya kita membahas tentang analisis regresi linear sederhana. Apa itu regresi linear ganda? Kita mulai bersama-sama terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Regresi linear ganda adalah, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut multiple linear regression, adalah model regresi linear dengan melibatkan dari satu variabel bebas atau prediktor x1, x2, dan xn. Xn ini sampai berapapun, berarti mirip dengan korelasi ganda yang sudah kita pelajari di video-video yang lalu. Regresi linear berganda intinya adalah model prediksi atau peramalan dengan menggunakan data berskala interval atau rasio serta terdapat lebih dari satu prediktor. X1, X2 ini dinamakan prediktor. Jadi ini bisa lebih. Mohon maaf, ini tulisan ini sisa yang kemarin ini harusnya tidak ada. Jadi kalau kita regresi linear berganda ini prediksinya atau X1, X2-nya prediktornya lebih dari satu. Ini contohnya. Ini X1, X2, yang ini tidak ada ya. Mohon maaf, ini lupa menghilangkan. Nah, dari model ini kita bisa melihat yang kuning ini itu adalah berarti X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Sedangkan H1-nya ini sendiri, ini adalah pengaruh X1 terhadap Y sendiri. X2 pengaruhnya terhadap Y. Contoh, kita meneliti tentang nilai akidah dan nilai praktek ibadah pengaruhnya terhadap kejujuran. H1-nya berarti terdapat pengaruh antara X1 terhadap Y, H2-nya terdapat pengaruh antara X2 terhadap Y, dan H3 terdapat pengaruh bersama-sama antara X1, X2 terhadap Y. Untuk melakukan analisis uji regresi ganda, itu ada beberapa persyaratan. Yang pertama, data harus interval atau rasio, ini sudah kita jelaskan dulu. Data berdistribusi normal sudah kita jelaskan. Terdapat hubungan linear, tidak outlier, tidak ada gejala heteroskedastisitas, tidak terjadi multikolinearitas, dan tidak terjadi gejala autokorelasi. Pada kesempatan ini secara sederhana anggap bahwa contoh data-data itu sudah memenuhi syarat uji ini. Oke, bagaimana uji dengan SPSS? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan data dulu. Persiapan datanya sebagaimana yang lalu-lalu, persiapan data di data view-nya ini seperti ini. Lalu kemudian di variabel view-nya pastikan name dengan label ini itu sama agar tidak membingungkan saat kita membaca tabel outputnya. Lalu analisisnya yang pertama analyze, lalu regression, lalu linear. Klik analyze, pilih regression, pilih linear. Setelah itu akan muncul kotak seperti ini. Ini masukkan Y ke dependent. Dependent itu adalah terikat. Masukkan X1 dan X2 ke independent. Lalu klik statistik. Akan muncul ini statistik, pastikan ini dicentang estimate dan model fit. Nah, ini secara default sebetulnya sudah seperti ini. Lalu kemudian continue, setelah continue oke. Akan keluar hasilnya seperti ini. Yang pertama, tabel pertama adalah tabel variable entered atau removed. Nah, dari sini Anda bisa lihat tabel ini berisi informasi. Yang pertama variabel penelitian dan metode analisis regresi yang digunakan. Pada kolom variabel enter menunjukkan variabel independennya, nilai ibadah dan nilai akidah dalam contoh kita ini.
tidak ada variabel yang dibuang, artinya semua digunakan. Mungkin ini nanti akan berguna kalau Anda mempunyai X1, X2, X3, X4, X5, X6, nah itu mungkin ada yang dibuang. Metode regresi yang digunakan di dalam analisis ini adalah model enter. Oke, berikutnya saudara-saudari, tabel yang lain adalah model summary. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa R square yang ini itu adalah 0,630, yang dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh X1 dan X2 secara simultan secara bersama-sama terhadap Y adalah sebesar 63,0. Dua angka di depan ini yang diambil. Artinya nilai akidah dan nilai ibadah berpengaruh secara bersama-sama terhadap kejujuran adalah sebesar 63% dan sisanya sebesar 37% dipengaruhi variabel lain di luar yang dianalisis. Ini tabel ini. Ini sudah menunjukkan arti yang bisa kita baca dengan baik, kita simpulkan. Kita juga bisa melihat dari sini tabel ANOVA-nya. Dari uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model atau uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat, atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat itu baik atau signifikan atau tidak baik atau non signifikan. Dalam uji ini berarti mendapatkan nilai 0,00 yang artinya adalah signifikan. Jika model signifikan, maka model bisa digunakan untuk prediksi atau peramalan. Sebaliknya jika non signifikan atau tidak signifikan, maka model regresi tidak bisa digunakan peramalan. F hitung hasilnya adalah 23,0007, itu adalah lebih besar dari F tabel 2,90. 290 ini diperoleh dari mana? Anda bisa lihat di regresi linear sederhana yang kita bahas kemarin. Artinya dapat diprediksi bahwa setiap penambahan 1% X1 dan X2 akan menambah 1% juga di Y atau di variabel terikatnya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, terutama saudara-saudari bisa mempraktekannya dan memperkirakan apakah yang akan dibuat sebagai skripsi nanti untuk variabel X-nya apa, X1-nya apa, X2 apa, kemudian Y. Mungkin masih terasa jauh, tapi sebetulnya dengan Anda mengambil keputusan atau paling tidak perkiraan keputusan saat ini, maka Anda bisa memperkirakan di mata kuliah berikutnya Anda mengumpulkan bahan-bahan untuk skripsi Anda. Umpamanya Anda ingin meneliti nilai akidah tadi, Anda harus paham betul itu makna apa akidah. Y-nya mungkin kejujuran, maka Anda harus paham kejujuran. Anda setiap membaca artikel tentang kejujuran maupun tentang akidah dikumpulkan menjadi satu folder tersendiri, yang itu pada saatnya nanti Anda bisa menggunakannya untuk skripsi. Oke, itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.